Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Simpelnya, henti jantung atau cardiac arrest itu ya jantungnya berhenti, nggak lagi memumpahkan darah. Akibatnya organ-organ kita menjadi kekurangan oksigen dan juga nutrisi yang dialirkan melalui darah, menyebabkan pingsan tadi. Dan apabila dibiarkan, outputnya adalah terjadinya suatu kematian. Apa yang bisa menyebabkan jantung itu menjadi berhenti ya? Jantung itu bisa berhenti paling sering adalah dua sebab, yaitu adalah akibat gangguan daripada kelistrikan jantung atau penyebabnya adalah aritmia. Yang kedua adalah akibat sumbatan dari pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang memberikan nutrisi pada jantung itu sendiri. Ya, jadi penyakit jantung koroner. Itulah yang menyebabkan cardiac arrest sehingga terjadinya suatu penurunan kesadaran atau pingsan yang terjadi secara mendadak. Lalu pertanyaannya, pertolongan pertama apa yang bisa dilakukan? Pertolongan pertama yang diberikan adalah resusitasi jantung paru, di mana itu merupakan bagian daripada basic life support atau bantuan hidup dasar dalam bahasa Indonesia. Basic life support atau bantuan hidup dasar ini sebenarnya harusnya dikuasai oleh orang awam, ya. Jadi nggak cuma dari kalangan medis aja. Sehingga apabila sewaktu-waktu misalnya kita bekerja di restoran, ada orang henti jantung mendadak, atau kita bekerja di bandara di mana banyak orang lalu lalang, lalu terjadinya suatu cardiac arrest, kita bisa melakukan pertolongan pertama sehingga meningkatkan kemungkinan orang tersebut bisa selamat sebelum tim medis datang. Jadi memberikan pertolongan pertama sebelum tim medis datang itu sangatlah penting. Nah, jadi gimana sih basic life support itu? Apa yang harus kita lakukan ketika menemukan seseorang tiba-tiba tidak sadarkan diri atau pingsan? Nah, yang pertama kita lakukan adalah bangunkan terlebih dahulu ya. Jadi search for response dulu. Kita bangunkan. Kalau misalnya emang tidak ada respon, jadi pasien benar-benar pingsan, tidak sadarkan diri, maka kita aktifkan pertolongan dulu ya. Jadi kita panggil bantuan, telepon, sambil menunggu tim medis datang, baru kita lakukan pertolongan ya. Jadi pingsan, ya jangan diotak-atik sendiri dulu, tapi kita cari bantuan dulu, suruh untuk panggil ambulan, rumah sakit terdekat, ya. Intinya adalah panggil tim medis untuk meminta bantuan. Setelah itu, yang berikutnya kita lakukan adalah amankan 3 hal ini, yaitu airway, breathing, dan juga circulation. Airway ini adalah mengamankan jalan nafas atau airway tadi. Yang berikutnya cek breathingnya, apakah bernafas dengan spontan, dan sirkulasi. Sirkulasi ini adalah dengan mengecek yaitu arteri karotis ya di daerah sini ya. Arteri karotis ini di antara ya ini jakun ini dan juga otot leher ini yang tebal, sternocleidomastoid. Nah, kita cek kalau misalnya tidak ada pulse atau tidak ada denyut, maka kemungkinan adalah terjadi cardiac arrest atau henti jantung karena ini merupakan pembuluh darah besar yang menerima darah dari jantung. Kalau nggak ada denyutnya, berarti jantungnya berhenti. Sesimpel itu. Nah, yang harus kita lakukan apabila jantung berhenti atau cardiac arrest, tidak ada pulse, adalah lakukan chest compression ya, kompresi dada. Kayak gimana sih yang ngelakuin chest compression atau kompresi dada yang benar itu? Jadi ada yang disebut dengan high quality CPR, di mana CPR itu artinya cardiopulmonary resuscitation. Ya, high quality CPR itu kayak gimana? Kompresi dada yang bagus itu kayak gimana? Jadi genggam tangan kalian dengan posisi seperti ini ya, interlocking namanya. Lalu dengan menggunakan bagian ini ya, ball of hand, itu kita tekan di bagian dada, di bagian tengah dada ya, di sternum. Setinggi apa? Kalau misalnya paling gampang, landmarknya itu adalah di antara kedua mame ya. Di antara kedua mame, kita lakukan chest kompresi, di mana posisinya adalah lurus seperti ini ya. Posisi lengan lurus, lalu lakukan chest kompresi. Chest kompresinya ini dilakukan dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Berarti dalam 1 detik ada 2 kompresi, kurang lebih seperti itu ya. Lalu dilakukannya ini dengan kedalaman yaitu sekitar 2 inci atau 5 cm dari kedalaman dinding dada. Lalu ada yang prinsip yang namanya full recoil. Jadi ketika ditekan lalu biarkan dulu kembali lagi. Setelah itu minimum interruption. Minimal interruption ini artinya adalah interupsinya kurang dari 10 detik. Jadi apa maksudnya interupsi? Jadi kalau misalnya kita ngelakuin CPR, itu kan kita lakukan bergantian dengan pemberian nafas. Di mana pemberian nafas ini kalau kita lihat guideline zaman dulu, pemberiannya itu bisa secara mouth to mouth atau dengan menggunakan alat berupa ambubek ini ya. Alatnya kayak gini. Tapi kalau misalnya zaman sekarang di guideline terbaru udah nggak pakai mouth to mouth lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya
ambu bag, alat kayak gini, itu nggak perlu dilakukan pemberian ventilasi ya, karena nggak mungkin kita memberikan mouth to mouth, apalagi ditambah masa pandemi kayak gini, nggak mungkin kita memberikan bantuan nafas dengan mouth to mouth. Jadi dalam CPR ini ketika kita tidak menemukan nadi, kan lakukan chest kompresi ya, kompresi dada dengan kecepatan tadi 100-120 kali per menit. Dilakukannya itu 30:2, maksudnya adalah 30 chest kompresi, 2 adalah pemberian ventilasi atau nafas. Cuman dalam keadaan tidak ada alat berupa ambu bag ini nggak perlu dilakukan itu ya, jadi chest kompresi. Nah ini tuh dilakukan selama 2 menit ya, dilakukan selama 2 menit, setelah itu kita evaluasi lagi. Nah prinsip minimal interruption ini adalah, jadi ketika kita pemberian chest kompresi nih selama 2 menit, setelah itu kan kita evaluasi. Nah evaluasinya itu nggak boleh lama-lama. Itu adalah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan pada seorang dengan henti jantung sambil menunggu tim medis datang. Nah ini akan meningkatkan kemungkinan selamat dari pasien tersebut. Ya, jadi prinsip daripada kompresi dada ini sebenarnya adalah ketika jantungnya berhenti, kita lakukan kompresi dari luar adalah untuk men-squeeze daripada si jantungnya itu agar walaupun dia berhenti ya, akibatnya adalah kekurangan darah daripada jantung itu sendiri dan juga otak. Nah, kita beri bantuan dorongan dari luar sehingga aliran tersebut bisa kembali baik ke jantung itu sendiri maupun ke organ yang lain. Maka kalau misalnya jantung itu sendiri mendapat oksigen, organ lain mendapat oksigen, maka kemungkinan selamat bisa bertambah. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini, share ke teman-teman kalian dan juga keluarga terdekat yang barangkali membutuhkan informasi ini. Saya Dr. Bimo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.